Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Prof Imam, malam ini kita segera meninggalkan kota Moskow. Tepatnya kita sekarang berada di lantai 7 Hotel Kempinski Moskow. Apa sesungguhnya kesan yang Bapak dapatkan sepanjang perjalanan dengan ayahanda kita ini? Tafadhal ya Profesor Imam. Makasih Prof. Tamimi. Setelah kita lihat sendiri di belakang kota Moskow ya, di waktu malam yang begitu indah, ada tempat-tempat ibadah, gereja ada di mana-mana, lalu kemudian pertokoan, mal, transportasi yang sudah diatur sedemikian rupa, tapi karena volume kendaraan lebih banyak, maka lalu kemudian juga kelihatan macet. Dari sini saya menangkap bahwa sebenarnya kehidupan ini kalau kaya akan ilmu dan teknologi, maka akan maju sebenarnya. Maju dalam pengertian yang bersifat physically, yang bersifat fisik sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena itu di mana saja termasuk di Indonesia, kalau ingin maju dalam artian fisik itu tadi, kebutuhan-kebutuhan hidup, baik perumahan, lalu kemudian transportasi, komunikasi, dan seterusnya, maka tidak ada cara lain kecuali mengembangkan ilmu dan teknologi. Ilmu tentu lewat riset, teknologi juga begitu lewat berbagai macam eksperimen, uji coba, pemikiran-pemikiran dari hasil sains itu yang diaplikasikan dalam bentuk teknologi. Tanpa itu maka tidak akan maju. Itu kesan saya. Sementara agama sebetulnya adalah mengurus hati. Bagaimana agar orang itu kenal dirinya sendiri, kenal Allah dan Rasulnya, dan juga kenal Baitullah, kenal kehidupan ini maupun yang akan datang. Baik Profesor Imam. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengajarkan kita satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya bahwa untuk kehidupan dunia kita juga diperintahkan untuk kemudian maju, tapi juga jangan meninggalkan akhirat. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Bagaimana untuk bisa mengcombine keduanya ini, Profesor? Saya kira itu tidak ada masalah. Manusia kan harus hatinya bagus, tetapi dalam kehidupan kan juga harus memahami dunia ini dan juga mampu mengelolanya. Karena itu memang bagaimana akhirat harus kita raih lewat kita mengenal diri kita sendiri, Allah dan Rasulnya, lalu Baitullah sebagai tempat nanti kita berlabuh, berkumpul, alam ruh di situ. Nah, itu tidak mungkin dicapai lewat agama, lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, itu harus lewat agama. Lalu kemudian kita ingin hidup di dunia ini yang serba mudah, kita bisa hidup bisa menaklukkan alam ini, hal yang jauh bisa menjadi dekat. Kita harus pakai pesawat terbang untuk bisa komunikasi, kita harus pakai alat-alat komunikasi modern seperti ini, dan itu perlu teknologi dan ilmu pengetahuan tadi, sains dan teknologi. Karena itu umat Islam memang seharusnya dua-duanya itulah. Kalau doa kita sehari-hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah harus kita raih. Agama aja, sains teknologi juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita membuat lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan yang bisa memperkaya dua sisi kehidupan itu sekaligus. Saya ingat kembali ada satu ayat lain, Profesor Imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
untuk mencari kesenangan dunia, tapi jangan juga lupa untuk akhirat. Dan hendaklah kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bagaimana Profesor bisa menjelaskan tentang hal ini dalam kaitannya dengan ayahanda kita yang selalu membawa kita ke negara-negara maju? Apakah ini pembelajaran secara langsung, Profesor? Menurut saya terbalik, tetapi adalah carilah kebahagiaan di akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan di dunia. Itulah maka dua-duanya agama itu tadi mengenal diri, mengenal Allah Rasulnya, mengenal Baitullah yang kita nanti akan kembali ke tempat itu, tempat kembalinya ruh yang namanya tauhid itu. Lalu kemudian, tapi jangan melupakan kehidupan dunia, karena kita ini hidup di dunia, dan hidup di dunia ini tidak mungkin bisa diraih tanpa ilmu dan teknologi. Kita punya HP itu aja kan karena teknologi. Kita bisa pergi dari Jakarta ke Moskow selama 14 jam, 15 jam, itu kan karena teknologi. Bayangkan kalau tidak ada teknologi. Terkait masalah ini, Profesor Imam sering mengatakan bahwa kalau kita ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Imam selalu memberikan satu analogi yang menurut saya sangat bagus sekali. HP misalnya, kalau tidak cocok nomornya tidak bakalan connect, Profesor. Bagaimana Profesor bisa mengembangkan atau memberikan penjelasan tentang hal ini dalam kaitannya dengan ayahanda membawa kita sekali lagi ke tempat-tempat yang jauh ini, Profesor? Saya membayangkan itu, saya sebetulnya ingin menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki hati kita ini. Hati kita ini tidak bisa dididik lewat pendidikan, tetapi kalau Al-Quran mengatakan lewat sholat sebetulnya. Lewat sholawat, sambung dengan Rasulullah di Baitullah itu. Kalau saya umpamakan HP saya sekarang yang satu di sini, satu di Indonesia. Kalau saya sambungkan nomor itu, saya bisa berkomunikasi, saya bisa kirim video, saya bisa kirim buku, ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau HP saya ini saya sambungkan dengan orang yang barangkali tidak baik, maka suara HP saya ini juga menjadi tidak baik. Mohon maaf, kalau HP saya itu saya sambungkan dengan pemilik HP orang gila, maka suaranya ya suara orang gila yang tidak karu-karuan itu. Karena itulah maka hati kita, kalau hasil teknologi saja bisa menjadikan dengan sama nomornya itu bisa memiliki karakter perilaku yang sama, apalagi buatan Allah, ciptaan Allah yang namanya hati ini. Agar hati kita bagus, maka sambungkan dengan hati orang yang paling bagus akhlaknya, yaitu Rasulullah. Itulah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu saya makna itu. Kalau hati kita selalu connect dengan Muhammad di Baitullah, maka tanpa disuruh bagus pun, tanpa disuruh sabar, tanpa disuruh jujur, tanpa disuruh ikhlas, maka lama-kelamaan kalau itu kita lakukan secara istiqomah menjadi baik dengan sendirinya. Itulah pentingnya sholawat sebetulnya. Yang saya pakai, yang saya gunakan, HP saya gunakan untuk menjelaskan. Baik, Profesor. Terkait dengan menyambungkan rohani kita atau daya ingat kita, ayah sering mengatakan bahwa kalau disebut jauh, tapi kalau diingat dekat. Bagaimana Profesor bisa menjelaskan hal ini dalam konteks salawat tadi, Profesor? Ingat itu kan memang disuruh oleh Allah. Kita ini kan punya 3 sebetulnya piranti, ialah kolbi, kauli, dan fi'li. Tetapi ketiga-tiganya itu harus dimulai dari kolbi itu tadi. Nah, dan di Quran juga dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasholla, ingat dan sholat. Itulah untuk memperbaiki yang kita ingat adalah Muhammad. Ingat Muhammad agak susah, maka ingatlah yang fisik. Yang fisik itu apa? Yang fisik itu adalah Baitul Ka'bah. Di Ka'bah itu tandanya di situ Baitullah. Dan Ka'bah itu adalah di Masjidil Haram. Karena itulah maka di mana saja wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Di mana saja maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram itu. Tentu
anjuran itu punya makna yang luar biasa untuk memperbaiki hati, memperbaiki akhlak itu sebenarnya. Terakhir Profesor, apa yang Profesor ingin sampaikan terkait dengan begitu sabarnya ayahanda kita, begitu ikhlasnya ayahanda kita, Bapak Dr. Kiai Haji Aswin Rose Yusuf ketika membawa kita, kemudian beliau sesungguhnya dengan kelembutan seperti itu tanpa mengharapkan sesuatu. Apakah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seperti inilah yang dikehendaki oleh Al-Mustafa Muhammad SAW dalam berdakwah itu, Profesor? Beliau itu saya lihat, saya rasakan, saya hati sudah mampu untuk menyatukan apa kata hati, kata lisannya dan perbuatannya. Nah, itu sangat sulit sekali sebenarnya kita lakukan. Maka di tengah-tengah kehidupan ini ada orang, dialah saya adalah Bapak Pembina itu. Menurut saya saking yakini kita beruntung memiliki contoh uswah hasanah. Beliau tidak saja menyampaikan ayat Al-Quran dan sunnah, beliau menyampaikan tentang suara hatinya, tetapi beliau juga sekaligus memberikan teladan bagi kita semua. Kita beruntung sebenarnya di sini. Baik Profesor Imam Supriyogo, atas komentar Bapak yang sangat luar biasa, yang jelas bahwa sesungguhnya dengan berdakwah di tempat-tempat yang jauh seperti ini, ternyata contoh suri tauladan dari seorang figur ayahanda bisa menjadikan kita kemudian bisa berkembang dalam rangka untuk izzul Islam wal muslimin dalam wadah Jam'iyatul Islamiyah. Saya Muhammad At-Tamimi bersama Bapak Profesor Imam Supriyogo melaporkan dari lantai 7 Hotel Kempinski, Moskow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.